Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini saya pengen ngebahas di dalam khitan, sunatan kalau kata orang Sunda ya, disunat, di khitan. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena ada yang bertanya, tolong katanya, teh bahas nih di dalam permasalahan khitan. Insya Allah, hari ini saya akan bahas dalam khitan ataupun disunat. Nah, khitan bagi laki-laki maupun perempuan itu adalah termasuk fitrah ya, itu adalah termasuk aturan dan juga syiar Islam. Pelaksanaannya itu dianggap sebagai ibadah tentunya ya. Banyak dalil yang bisa kita ketemui di dalam Al-Quran yang membahas tentang khitan, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang khitan pula itu banyak sekali saya temui dari beberapa kitab, yang mana khitan ini adalah perintah umum ya di dalam kita mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu dalil Al-Quran itu terdapat di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wallahu a'lam bil muradih. Ini ada pada surat An-Nahl pada ayat ke-16. Nah, ayat ini adalah yang disebutkan itu secara eksplisit ya. Ada di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Saya cuma bacakan satu dalil Al-Qur'an saja. Kemudian saya bacakan referensi dari hadis yang mana banyak sekali ditemui, tapi saya cuma bacakan satu hadis saja ya. Ini yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad di dalam kitab musnadnya. An Abil Malih bin Usamah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-khitanu sunnatun lirrijali makrumatun lin-nisa'i. Yang artinya adalah khitan itu merupakan ketetapan Rasul bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Ya, mungkin jadi kita sudah bisa mengetahui referensi dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis, meskipun hanya satu-satu dalil saja yang saya bacakan. Nah, sekarang kita lanjut nih ke hukumnya. Hukumnya khitan bagi laki-laki atau perempuan itu sama enggak? Pasti ini penasaran ya, hukumnya. Jadi kalau berdasarkan sejumlah dalil dari Al-Quran dan juga hadis ya, nah ulama dari keempat mazhab, baik Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali ataupun Imam Syafi'i, pandangan yang sama di dalam satu hal, pandangannya sama bahwa khitan itu adalah masyru'. Artinya masyru' itu adalah disyariatkan di dalam Islam baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nah, tetapi dari keempat mazhab ini itu mempunyai berbeda pendapat di dalam derajat pensyariatannya. Jadi ada sebagian ulama dari mazhab ini yang mengatakan wajib, dan ada sebagian dari mazhab ini pula yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Seperti itu ya. Jadi terkait hukum khitan di tataran hukum yang taklifi, artinya adalah yang perbedaan pendapat ulama ini, sehingga pandangan fuqaha itu terbagi menjadi dua sebagian ulama. Ada yang menganggapi wajib dan ada yang menganggapi sunnah. Seperti itu. Nah, kemudian lantas kita kan tinggal di Indonesia ini yang banyak sekali mayoritasnya orangnya itu yang memeluk madhab Imam Syafi'i ya, termasuk saya sendiri yang bermadhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian dari madhab Imam Syafi'i hukumnya khitan itu apa?
wajib apa sunnah atau gimana nih hukumnya? Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu sependapat yang dikatakan dengan Imam Hambali. Hukumnya khitan bagi laki-laki menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mazhab Imam Hambali itu adalah wajib. Ya, itu hukumnya adalah wajib. Mengapa Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bagi laki-laki itu hukumnya wajib? Itu dikarenakan ada satu hadis yang mengatakan seperti ini. Ketika ada seorang laki-laki yang mu'alaf itu yang mau masuk ke agama Islam, seorang laki-laki ini. Ketika ada seorang laki-laki yang mau masuk memeluk agama Islam, maka Rasulullah memerintahkan terhadap laki-laki tersebut untuk disunat, untuk dikhitan. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali menghukumi bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Jadi yang melandaskan berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh saya tersebut. Seperti itu ya. Jadi paham ya? Kalau menurut umat Imam Syafi'i bagi laki-laki itu adalah hukumnya wajib. Nah, sekarang ini bagaimana kalau menurut madhab Imam Hanafi dan juga Imam Maliki? Ini hanya sebagai, saya katakan ini hanya sebagai wawasan penambahan ilmu bagi kita gitu ya. Kalau kita yang bermadhab Imam Syafi'i ya udah pakai yang bermadhab Imam Syafi'i. Saya itu menceritakan hanya sebatas untuk menambah wawasan saja. Nah, kalau menurut madhab Imam Hanafi dan juga Imam Maliki, hukum khitan itu berbeda. Bagi laki-laki hukumnya sunnah dan bagi perempuan itu adalah keutamaannya. Jadi kalau menurut Imam Maliki ini sunnah, berbeda seperti mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i laki-laki itu wajib. Tapi kalau menurut Imam Maliki dan juga Imam Hanafi, laki-laki itu sunnah, disunatnya, dikhitannya. Dan untuk perempuan itu adalah dianjurkan. Kenapa Imam Maliki mengatakan bagi laki-laki hukumnya sunnah? Itu dikarenakan hadis yang sudah tadi saya bacakan, bahwa al-khitanu sunnatun lirrijali wa makrumatun lin-nisa'i. Khitan sunnah bagi laki-laki dan bagi perempuan itu adalah makrumatun, kemuliaan. Nah, jadi ini yang menjadikan referensi dalil mengapa Imam Maliki mengatakan laki-laki sunnah, perempuan adalah kemuliaan, yang menjadikan dalil itu dari hadis riwayat Ahmad yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, udah paham ya? Nah, sekarang kalau bagi wanita seperti kita yang bermadhab Imam Syafi'i, seperti saya yang bermadhab Imam Syafi'i, maka hukumnya apa dong sekarang bagi wanita? Kalau laki-laki kan tidak tahu wajib. Kalau bagi wanita itu adalah menurut pendapat yang mu'tamad, artinya mu'tamad itu adalah yang diunggulkan. Mu'tamad itu ya. Dari madhab Hambali dan juga Syafi'i itu hukumnya sama, mengatakan bahwa khitan bagi laki-laki dan bagi perempuan hukumnya adalah sama, alias wajib, baik bagi perempuan pun. Namun belum selesai nih. Namun saya ketemui di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan bahwa pendapat yang unggul di kalangan madhab Hanafi, Maliki dan minoritas ulama yang bermadhab Imam Syafi'i mengatakan bagi perempuan hukumnya itu adalah sunnah, tidak diwajibkan. Jadi sekali lagi, yang takut kurang paham akan apa yang saya sampaikan, bagi yang bermadhab Imam Syafi'i, bagi perempuan itu hukumnya apa? Kalau bagi laki-laki itu jelas wajib. Sedangkan bagi perempuan hukumnya menurut madhab Imam Syafi'i itu terbagi menjadi dua pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bagi perempuan sama kayak laki-laki hukumnya adalah wajib. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bagi perempuan itu tidak wajib, tetapi sunnah. Nah, jadi kalau yang punya anak perempuan ya tinggal kembali kepada orang tuanya masing-masing. Tetapi harus didengarkan pembahasan saya ini sampai selesai ya, sampai selesai. Karena nanti akan saya bahas di dalam manfaatnya sehingga nanti punya pertimbangan gitu ya bagi para pendengar. Terutama bagi para orang tua yang udah punya anak. Nah,
Udah paham ya? Nah itu udah hukumnya, udah paham ya hukumnya seperti itu. Nah sekarang waktu pelaksanaannya nih, kapan nih kita itu boleh melaksanakan sunat ataupun khitan bagi anak kita? Ini kalau menurut Imam Mawardi ini tuh terbagi menjadi dua. Menurut Imam Mawardi menegaskan bahwa khitan itu waktu yang wajib dan waktu yang dianjurkan. Jadi waktunya terbagi dua. Kapan waktu yang diwajibkan itu adalah ketika seorang anak sudah mencapai baligh, maka itu hukumnya wajib disunat. Ya. Kalau baligh itu umur berapa tahun ya? Kalau misalkan laki-laki biasanya kebanyakan kelas 2 SMP ya. Atau bahkan sekarang mungkin kelas 1 SMP juga mungkin udah ada yang baligh. Berarti sekitar umur berapa ya? Sekitar umur 12, 13, 14 tahunan lah. Kebanyakan anak laki-laki itu udah baligh. Jadi kalau misalkan pada umur 12 sudah baligh nih anak laki-laki, belum disunat, maka wajib sesegera mungkin anak laki-laki tersebut segera disunat. Gitu. Kalau di adat saya, di adat Sunda itu masih kecil udah pada disunat. Umur ya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun lah. Udah 8 tahun itu udah gede banget itu. Jarang itu, paling umur 5, 6, 7 deh paling besar. Nah, tapi kalau saya ketemui di daerah Jawa itu gak tahu sekarang masih sama gak ya. Kalau dulu daerah Jawa itu justru mensunat anak laki-lakinya itu udah gede ya. Udah SMP kelas 1, kadang kelas genep SD gitu ya. Kelas 1 SMP baru disunat seperti itu. Nah, jadi kalau itu hukumnya ya. Kalau yang wajib itu adalah ketika sudah baligh belum disunat maka wajib sesegera mungkin melaksanakan disunat ataupun dikhitan. Dan yang dianjurkan itu adalah sebelum baligh gitu ya. Jadi umur berapa deh pokoknya sebelum baligh gitu. Nah selain itu sunnah hukumnya menghitan anak yang baru berumur 7 tahun gitu ya. Jadi kalau kita menghitan anak pada umur 7 tahun, 7 hari, salah. Maksud saya adalah 7 hari setelah kelahiran anak tersebut. Jadi disunahkannya sebenarnya itu adalah 7 hari setelah kelahiran anak tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau anak perempuan memang udah biasa ya. Kalau yang disunat itu sekitar seminggu baru disunat atau paling lama 2 minggu deh baru disunat. Tapi kalau anak laki-laki ya, anak bayi laki-laki kalau di adat di saya ini jarang sekali yang masih bayi udah disunat gitu. Tapi sebetulnya itu disunahkan. Kenapa disunahkan? Tapi ini disunahkan juga harus melihat dari kondisi anaknya dulu ya. Apa kira-kira anak ini mampu untuk menahan rasa sakitnya tersebut, ataupun apakah anak ini sehat atau tidak gitu. Sehingga kalau tidak sehat itu tidak diperbolehkan. Nah, mengapa ini disunahkan itu dikarenakan Rasulullah SAW melaksanakan khitan terhadap cucunya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain itu pada hari ke-7 kelahiran dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain seperti itu ya. Ini bisa kita ketemui ini di dalam At-Tabrani, di dalam Al-Jami Al-Hadis An-Nawawi, juga oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi. An Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqa'ad al-Hasani wal Husaini wa khatanahuma li sab'ati ayyamin. Di sini dikatakan wa khatanahuma, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dikhitan li sab'ati ayyamin pada hari ke-7 ketika kelahiran dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Apakah ada hikmahnya enggak? Kalau misalkan mengkhitan anak yang masih bayi, ada hikmahnya. Hikmahnya itu terdapat riwayat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani di dalam Al-Hawaij Al-Majmu'ah. Khitanlah anak laki-lakimu pada hari ke-7 karena sesungguhnya itu lebih suci dan lebih cepat menumbuhkan daging. Artinya yang menumbuhkan daging di sini adalah cepat besar badannya, seperti itu. Jadi kalau itu ya saya ingat itu guru saya dulu ketika saya masih di pondok gitu melahirkan anak laki-laki. Guru saya itu anak yang pertama laki-laki. Maka disunatnya itu ketika masih bayi. Dan memang
apa itu cepat sekali sembuhnya, baru sekitar 2 harian, paling 3 harian, 2-3 harian itu udah kering, udah ya udah kering gitu, cepat cepat keringnya, jadi cepat sembuhnya kalau kalau disunat ataupun dikhitan ketika masih bayi gitu kan. Kalau misalkan udah kelas 1 SD umur 6 tahun 7 tahun itu kan sekitar penyembuhannya ya sekitar 1 minggu ataupun sekitar 2 minggu lah, jadi memakan waktu yang agak agak lebih lama. Berbeda seperti anak yang masih bayi itu biasanya lebih cepat akan penyembuhannya. Tetapi itu sih sebetulnya tergantung kembali kepada kesehatan anak ya. Nanti kan dokter juga ini menimbang apakah anak ini udah layak untuk dikhitan ataupun belum. Karena bagi sebagian anak laki-laki ketika udah mau dikhitan, ketika diperiksa oleh dokter, aduh Bu, dikhitannya nanti tahun depan aja ya gitu. Kenapa? Ini biasanya yang ditemui oleh anak yang obesitas. Jadi anaknya masih kecil, 6 tahun, 5 tahun udah obesitas nih badannya. Biasanya itu dokter tidak menganjurkan untuk dikhitan gitu. Kenapa? Karena dari bayi sampai umur-umur SD-an, TK-an itu obesitas terus, biasanya, tapi nggak semuanya mungkin ya. Biasanya itu adalah maaf-maaf milik anak tersebut itu biasanya kecil gitu bentuknya, sehingga belum layak gitu kalau untuk disunat ataupun untuk dikhitan gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena kesedot vitamin sama badannya kali ya, karena obesitas tersebut. Biasanya tuh dokter tuh nganjurin agar anaknya diet dulu gitu, jangan obesitas, agar pertumbuhannya itu nanti seimbang dari badan sampai ke yang milik anak laki-laki tersebut, seperti itu. Ya gitu deh, paham ya? Itu untuk waktunya, kapan boleh dikhitan anak kita. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan itu adalah hikmahnya apa sih kalau dikhitan, ataupun manfaatnya lah. Manfaatnya dikhitan itu tentu selain dari ibadah ya, setiap ibadah itu tentu akan mendatangkan kemaslahatan. Ini yang saya sampaikan selain dari ibadah itu sudah tentunya khitan, salah satu manfaatnya itu adalah khitan bagi anak laki-laki itu akan bermanfaat menjaga dari najis ya. Jadi kalau untuk anak laki-laki itu bermanfaat bermanfaat sekali menjaga dari najis, karena kan milik laki-laki itu yang belum disunat ataupun yang belum dikhitan, maka kulufnya gitu ya, ataupun pucuk yang milik laki-lakinya itu kalau misalkan pipis gitu ya, kalau misalkan pipis itu biasanya itu nyangkrung gitu. Nyangkrung tuh apa ya? Ya jadi si air kencingnya itu nyangkrung di kulufnya. Jadi apa ya? Ya jadi nempel gitulah, maksudnya air kencingnya itu enggak tuntas keluar semuanya, jadi nyangkrung gitu di itunya di apa itu di kulufnya itu, seperti itu. Nah itu kan kalau misalkan udah balik, nanti kan kalau mau membersihkan milik anak laki-laki itu tersebut itu kan agak sulit, jadi harus agak dikebelakangkan sedikit sehingga bisa membersihkannya. Jadi itu akan cukup merepotkan sekali ketika nanti kencing, tata cara di dalam membersihkan dari najis itu tersebut, seperti itu. Bahkan kalau misalkan nggak bersih sehingga air kencingnya masih nyangkrung di kuluf tersebut, itu bisa mengakibatkan tidak syah sholatnya, karena sholatnya membawa najis, seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua, kalau melakukan khitan bagi anak laki-laki itu akan dapat memperlancar kencingnya, pipisnya itu. Sekarang kan kita suka temui ya, mendengar ada anak-anak itu yang, aduh kenapa ini dok, anak saya itu kalau misalkan pipis itu suka seperti kesakitan. Biasanya dokter suka nganjurin apa coba? Udah deh Bu, kalau pipisnya sering kesakitan, udah dikhitan aja. Suka gitu ya dengar solusinya ya. Karena memang salah satu manfaat dari khitan itu adalah memperlancar ketika anak tersebut mau pipis. Seperti itu. Nah, dan hikmah ataupun manfaat yang ketiga itu adalah
Gak tahu nih, untuk yang ketiga ini para pendengar pernah gak dengar? Para jamaah pernah gak dengar? Jadi manfaat kita melakukan khitan ini bagi laki-laki dan perempuan ya, bukan bagi laki-laki saja, bagi laki-laki dan juga perempuan itu dapat, kalau kita melakukan sunat ataupun khitan itu dapat menstabilkan apa? Menstabilkan nafsu syahwat baik dari laki-laki ataupun dari perempuan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan khitan itu akan menstabilkan syahwat yang ada pada dirinya itu. Jadi khitan itu menjadi penyeimbang antara syahwat seperti binatang ataupun yang tidak mempunyai syahwat sama sekali. Jadi penyeimbangnya seperti itu ya. Jadi disinyalir kalau orang yang tidak melakukan khitan itu biasanya kalau misalkan laki-laki ataupun perempuan yang gak dikhitan ini menurut ulama itu efeknya itu akan merasa nggak puas kalau misalkan melakukan berhubungan. Jadi syahwatnya itu akan sangat tinggi dan biasanya tidak akan merasa puas, oleh karena itu pengen lagi seperti itu. Jadi untuk menekan, menyeimbangkan rasa syahwat itu, maka kata ulama lakukanlah sunat ataupun khitan. Salah satu hikmahnya adalah seperti itu. Itu kalau bagi laki-laki kan udah biasa ya, di kita itu di sunat, di khitan. Bahkan selain dari agama kita pun sekarang dokter menganjurkan bagi laki-laki untuk di khitan. Nah, tetapi saya itu sering mendengar yang dikatakan oleh dokter, kalau zaman sekarang untuk anak perempuan lebih baik jangan di khitan, gitu ya. Dokter itu sering mengatakan seperti itu. Untuk anak perempuan lebih baik jangan di khitan. Kenapa, Dok? Lebih baik jangan di khitan? Karena memang secara penelitian itu ada, tetapi bukan di Indonesia, ini ada di negara luar, ada di beberapa daerah yang mana menghitani anak perempuannya itu, yang menghitannya itu agak cukup ekstrim. Jadi banyak bagian yang dibuangnya. Nah, sehingga ketika anak-anak perempuan itu sudah dewasa, kemudian melakukan menikah, biasa punya anak, tetapi sayangnya anak-anak perempuan tersebut tidak bisa merasakan kenikmatan ketika bersama suaminya. Kenapa? Karena memang di khitannya itu memang agak banyak yang terbuangnya, agak cukup ekstrim mungkin seperti itu. Nah, sehingga dokter itu menganjurkan lebih baik sekarang untuk anak perempuan nggak perlu dikhitan aja, kata dokter berkata seperti itu. Itu kalau kata dokter, kalau kata ulama, tadi udah saya sampaikan, ada sebagian ulama bagi perempuan menghukumi wajib bahkan, dan ada sebagian ulama yang menghukumi sunnah ya bagi perempuan. Nah, nggak mungkin dong setiap yang diwajibkan, yang disunnahkan itu mendatangkan kemadaratan. Nggak mungkin. Tentu setiap apa yang diwajibkan ataupun apa yang disunnahkan tentu akan mendapatkan kemanfaatan. Nah, kemanfaatannya adalah apa? Yaitu kata ulama, kalau disunat ataupun dikhitan akan menjadi sebagai penyeimbang terhadap syahwat yang sedang ia miliki bagi orang tersebut. Nah, lantas bagaimana apa yang dikatakan oleh dokter tersebut itu adalah, jadi kata ulama, kalau mensunat mengkhitan anak perempuan jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu banyak yang dibuangnya. Karena kalau terlalu banyak nanti kasihan, memang wanita tersebut kalau nanti udah menikah dikhawatirkan tidak bisa merasakan kenikmatan lah istilahnya seperti itu ketika dengan suaminya. Ya. Dan saya juga punya anak 2 perempuan, dan waktu itu disunat ataupun dikhitannya kalau orang dulu bilangnya apa ya, paraji lah, kayak sama paraji gitu. Memang kalau saya lihat pada waktu itu hampir nggak terlihat, oleh tangan itu hampir nggak terlihat saking kecilnya. Dan ibu paraji itu bilang kepada saya, Neng, kalau pengen lihat bawa pisin diisi air, kemudian ditempelkan sama ibu tersebut, baru terlihat di air. Ya, sangat kecil sekali, warnanya itu adalah putih, hampir enggak kelihatan. Kecil lah, titik kecil lah, berwarna putih. Oh, itu kalau di perempuan, kata saya. Dan anak bayinya pun enggak nangis gimana gitu, cuman nangis, ya udah, cuman gitu aja. Seperti itu ya. Jadi paham ya?
seperti itu. Jadi penstabil akan syahwat kita. Nah, untuk yang terakhir yang saya ketahui di dalam hikmahnya ataupun manfaat melakukan khitan itu adalah bagi laki-laki, khitan itu dapat memelihara diri dari penyakit. Dikarenakan yang milik laki-lakinya itu kalau tidak dikhitan bisa saja mendatangkan kelamin. Kalau setelah pipis tidak bisa membersihkannya secara betul-betul, itu bisa saja mendatangkan kelamin. Apa itu? Penyakit. Karena apa? Itu ya dikarenakan bakteri-bakteri yang mengumpul di kuluf laki-laki tersebut. Bisa saja terkena penyakit sipilis, bahkan bisa sampai parahnya ke kencing nanah, bisa saja. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ini bisa mengakibatkan kanker pucuk milik laki-lakinya itu. Ya, itu kenapa? Ya itu karena yang tadi saya sampaikan, ditimbulkan karena bakteri yang nyangkrung ya gitu di kuluf itu yang enggak terlalu membersihkan itu bisa mengakibatkan penyakit. Seperti itu ya. Jadi dan bakteri itu bisa saja pindah ke saluran kencing, bisa sampai menuju ke kandung kemih bagi laki-laki tersebut ya. Bahkan dari jalan itu bisa saja laki-laki tersebut mempunyai penyakit prostat nantinya. Ya. Nah, bahkan kalau banyak bakteri yang tersimpan di kuluf laki-laki tersebut, lama-lama kalau nggak ngebersihinnya betul, itu bisa mengakibatkan kemandulan. Dan ada satu lagi yang parahnya, bakteri itu bisa saja ketika nanti sudah menikah, menularkan bakteri itu kepada istrinya. Jadi karena itu, bagi laki-laki, dikhitan saja. Dan untuk anak perempuan, menurut saya untuk suatu kehormatan kemuliaan bagi wanita tersebut lebih baik sama juga dikhitan. Tetapi ingat untuk anak perempuan dikhitannya gak boleh ekstrim gitu ya, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu besar maksud saya yang terbuang seperti itu. Sebetulnya sih ini di dalam referensinya masih ada menerangkan tentang bagaimana cara tata caranya melakukan khitan. Tapi kayaknya nggak perlu dibahas sih tata caranya ya, karena kalau untuk tata caranya ya kita ya langsung pergi aja gitu ke dokter ya untuk menghitan anak kita. Jadi nggak perlu dibahas ya bagaimana tata caranya. Nah ini sudah saya jawab ya. Siapa yang bertanya nih sekarang lihat gak pembahasan saya kali ini. Mudah-mudahan bagi yang belum paham di luar sana apa yang sudah saya bahas bisa menambahkan ilmu bagi kita dan tentunya mendapatkan ibadah kemanfaatan yang kita terima. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.